Halo, balik lagi di channel Pak Adi Otomotif. Untuk pembahasan kali ini, saya akan membahas sedikit tentang materi starter. Apa itu starter, bagaimana cara kerjanya, tipe-tipe starter, komponen, dan yang penting adalah pemeriksaan pada kendaraan. Karena saya membuat untuk pengaplikasian di dunia kerja sesungguhnya gitu ya, bukan hanya di materi untuk di sekolah saja, tapi kita pengaplikasiannya gimana sih kalau kita mau ngecek real di kendaraannya, dan bagaimana untuk menentukan starter ini rusak atau tidak, apa yang perlu diganti dan apa yang perlu diperiksa gitu. Oke, langsung saja. Untuk starter itu apa? Starter itu adalah sistem yang dipasangkan pada kendaraan untuk menggerakkan awal mesin ya, agar terjadi langkah seperti langkahnya mesin, agar terjadi langkah hisap, kompresi, buang. Pertamanya itu kan mulai dari starter. Nah, komponen utamanya dalam sistem starter itu aki, kunci kontak, sama komponen starter itu sendiri. Nah, untuk tipe-tipe dari starter adalah yang A ini adalah tipe konvensional yang biasa banyak digunakan untuk kendaraan kecil, kendaraan biasa lah, banyak yang banyak digunakan adalah tipe-tipe konvensional ini. Yang kedua itu tipe reduksi, seperti di gambar ini ya, tipe reduksi, jadi putarannya itu direduksi. Untuk yang C ini tipe tipe planetari ya, hampir sama yang konvensional, tapi di dalamnya itu ada gigi planetarinya. Yang terakhir itu tipe D, itu yang tipe segmen konduktor motor reduction, itu yang menggunakan magnet di dalamnya. Jadi kumparan untuk fill coilnya nggak ada, tapi dia magnetnya magnet permanen. Tipe-tipenya itu. Kalau tipe yang A, B, C itu menggunakan fill coil untuk membangkitkan magnetnya. Kalau yang tipe D, dia magnetnya magnet permanen, nggak usah dibangkitkan lagi kemagnetannya. Nah, ini adalah gambar rangkaian sistem starternya, mulai dari baterainya, kunci kontak, dan juga komponen starter itu sendiri. Nah, ada beberapa komponennya dan terminal-terminal dan nama-nama dari komponen dalam starter. Mungkin kita sudah tidak asing lagi untuk ini ya, mungkin sampai bisa hafal atau sudah paham. Untuk cara kerjanya kita next saja, tapi untuk komponennya baterai, ignition switch, terminal 30, terminal 50 itu dari kontak, terminal 30 itu yang dari aki langsung. Kontak plate adalah yang menghubungkan antara terminal 30 dan terminal C-nya atau awalnya fill coilnya. Lalu ada kumparan pull in coil, hold in coil, plunger, return spring, drive lever, pinion gear, ring gear. Untuk fungsinya pull in coil ini untuk membuat kemagnetan dan menarik plungernya agar kontak pad dapat terhubung. Untuk hold in coil hampir sama seperti pull, cuma kalau pull kita awal menarik dan yang hold ini untuk menahan posisinya, hold tahan. Untuk return spring untuk pengembali bekas pengembalinya ya. Untuk drive lever ini pengungkit untuk mengeluarkan pinion gear agar berhubungan dengan ring gearnya. Untuk fill coil dan armatur ini komponen untuk pemutar lah, untuk memutarkan, seperti itu gampang. Ini hampir sama seperti slide sebelumnya, nama-nama dari rangkaian starter. Dan ini Pak, kondisi kunci kontak off, tidak ada arus yang mengalir ya di rangkaian karena kunci kontaknya masih off. Dan untuk komponen-komponennya silahkan baca sendiri. Ya, untuk kondisi awal start, pada saat start awal kunci kontak ini di kontaknya, di switchnya ini terhubung, jadi arus positif masuk lewat kontak, dia mengalir ke
pull in coil dan juga hold in coil. Pull in coil terminal C, fill coil dia terus ke massa, dan hold coil kumparan langsung ke massa. Itu nanti kan ada timbul kemagnetan dan juga arah gaya magnetnya. Kumparannya ini arahnya sama, gerakannya nanti seperti materi fisika mungkin ya, yang materi fisika arah gaya magnetnya jika lilitan di arus listrik dia akan mengarah seperti sekrup gitu, seperti itu. Kalau di gambar ini dia arahnya nanti kontak poinnya akan menuju ke sebelah kiri, jadi nanti terminal C dan 30-nya akan terhubung. Ini adalah awal start, arusnya seperti di gambar yang warna orange ini. Nah, pada saat sudah start, sudah awalan, mulai startnya, rangkaiannya jadi seperti ini. Tetap arus yang mengalir ke kontak masih ada kan, dia akan mengalir ke hold in coil aja, hold in coil saja, hold atau menahan agar plunger ini tetap tertahan pada posisi tertarik seperti tadi. Nah, arus yang besar akan mengalir yang langsung itu menuju ke terminal 30-nya, terhubung di kontak point, dia langsung ke terminal C, fill coil, lalu ke ground. Nah, pada saat ini dia sudah berputar kencang gitu ya, timbul kemagnetan di fill coil dan di armaturnya juga timbul kemagnetan, berbeda arah gaya magnetnya, dia dapat berputar dan memutarkan flywheel. Awal start tadi juga sudah berputar tapi sangat pelan karena arusnya ini kan masih terbagi di hold in coil dan pull in coil, belum lewat ke arus yang tegangan tinggi, yang warna merah ini arus tegangan tinggi yang langsung dari aki gitu. Dia jadi putarannya awal pelan di awal start, udah pelan dan udah keluar gitu ya, tapi kan hanya sepersekian detik. Jadi saat awal start jeng, nah gitu. Pada sudah start agak lama dia baru putar kenceng karena. Nah, setelah kita tahu sistem kerjanya restarter, kita akan membahas tentang pemeriksaan komponen-komponen yang ada dalam starter. Untuk yang pertama ini adalah komponen pemeriksaan pada armatur ya. Nah, untuk gambar yang nomor 1 ini adalah pemeriksaan secara visual. Kenapa dilakukan pemeriksaan visual? Yang paling utama untuk memeriksa kerusakan itu kita lihat secara visual dulu, fisiknya ini bagus apa tidak gitu ya. Karena armatur coil dan komutator mengalami kontak dengan sikat dengan cara berputar dan membangkitkan arus listrik, oleh karena itu maka komutator starter ini biasanya kotor dan hangus. Kotoran dan hangus ini dapat mengganggu arus listrik dan mencegah starter bekerja dengan baik. Untuk repairnya kita cuma bisa bersihkan saja menggunakan kain atau sikat gitu ya. Tapi kita cek secara visual ini udah gimana kondisinya, hangus apa enggak, coba kita bersihkan. Nah, kita ukur diameter komutatornya menggunakan jangka sorong untuk diameter luar komutator. Karena komutator mengalami kontak dengan brusnya, jadi dia lama-lama ditakutkan diameternya itu akan berkurang. Walaupun biasanya yang berkurang adalah brusnya ya, karena material brusnya kan lebih lunak daripada komutatornya ini. Tapi tetap kita harus memeriksa diameternya. Nah, berapa diameternya itu kita bisa lihat, karena kendaraan itu berbeda-beda. Kita bisa lihat dari spesifikasi kendaraan itu sendiri-sendiri, karena tidak ada yang sama ya setiap kendaraan ya, hampir berbeda. Masih dalam pemeriksaan armatur, untuk yang ketiga adalah pemeriksaan kedalaman dari komutatornya itu tadi. Kita cek karena tetap bersinggungan, pasti dia akan berkurang dan diameternya ini ada nilai standarnya. Tetap kita acuan pada buku pedoman reparasinya, karena setiap kendaraan tetap berbeda ya. Kita cek masuk ke dalam spesifikasi atau tidak.
Keempat dalam pemeriksaan armatur adalah periksa keolengan komutator. Kenapa harus diperiksa? Karena jika komutator ini tidak rata, nanti pemindahan arusnya dari brush ke komutator ke brushnya lagi itu nanti tidak seimbang gitu ya. Jadi kita pastikan keolengannya. Tetap nilainya kita lihat dari spesifikasi kendaraannya sendiri, buku pedoman reparasinya. Lalu yang nomor 5 pemeriksaan armatur itu kita cek kontinuitasnya. Cek kontinuitas kumparan yang ada armatur yang terdapat dalam armaturnya. Ini di dalam segmen-segmen komutatornya ini kan ada sekat-sekatnya itu. Jadi setiap kita bisa cek kalau ini cek kontinuitas ini setiap ulir-ulirnya ini ya, di setiap segmennya dari komutator ini dia akan terhubung. Nah kita cuma periksa terhubung atau tidak gitu aja. Kalau terhubung baik, kalau tidak terhubung ya ganti armaturnya gitu. Selanjutnya cek short terhadap ground. Jadi yang segmen-segmen komutator tadi kita hubungkan dengan bodinya, groundnya. Ini tidak boleh ada hubungan. Kalau ada hubungan berarti kumparannya yang dalam armatur ini dia nge-short. Ini tidak boleh, ini harus diganti seperti itu. Selanjutnya kita meriksa fill coil. Meriksa fill coil. Yang pertama kita periksa adalah cek brush atau sikat atau brustle atau apa banyak bahasa ya. Kita periksa panjangnya ini ada nilai minimumnya, jangan sampai terlalu, biasanya kalau udah lama dia akan berkurang panjangnya dan habis. Kalau habis nanti transfer arusnya nanti akan kurang baik. Biasanya kalau kurang baik ini starternya agak susah gitu ya. Lalu cek hubungan dengan ground tab. Ini ada yang positif, ada yang negatif ya. Ini yang kita cek dengan ground ini yang positif. Coba kita hubungkan dengan ground. Yang nomor 1 itu terhubung. Jadi kita cek yang warna orange itu dia memiliki kontinuitas dulu. Kalau memiliki, lalu kita cek dengan groundnya, harusnya dia tidak terhubung. Kalau sampai terhubung berarti short di fill coilnya. Lalu untuk cek kontinuitas, nah ini cek kontinuitas di brush positifnya ini, brush positif dia terhubung satu dengan yang lainnya seperti di gambar. Nah untuk yang ini, yang nomor 6 ini dia memang terhubung dengan ground. Jadi yang 2 terhubung dengan ground, yang 2 lagi tidak terhubung dengan ground. Jangan sampai salah nanti. Nah yang ketiga adalah cek pinion gear. Cek pinion gear ini sistemnya one way, satu arah. Jadi kita coba putar ke kanan los atau saya lupa ya arah putarannya itu ke kanan atau ke kiri. Pokoknya cek pinion gearnya ini yang searah dia tidak los, yang searah dia los gitu aja. Hanya seperti itu. Selanjutnya pemeriksaan magnetic switch. Magnetic switch. Ini ada plungernya. Kita cek menggunakan tangan biasa ya. Coba kita tekan dan lepaskan apakah dia bisa bergerak secara semut atau macet apa gimana. Harusnya dia bergerak semut, ditekan dilepas langsung kembali. Sekarang kumparan pull in coil, kita lihat di gambar. Cek hubungan kontinuitas antara terminal
50 dan terminal C. Dia memiliki tahanan. Nah, tahanannya ini juga ada nilai spesifikasinya juga. Rentang berapa sampai berapa, tetap acuan pada pedoman reparasi kendaraannya untuk menentukan ini rusak apa tidaknya. Selanjutnya, cek kumparan hole in coil. Seperti di gambar, kita cek terminal 50 dan juga body magnetic switch atau ground. Dia harusnya terhubung. Tetap nilainya sama seperti pull in coil tadi, mulai ada nilai spesifikasinya sendiri. Selanjutnya adalah tes cara kerja starter. Sekarang tes cara kerja pull in coilnya dulu. Seperti di gambar rangkaian, kita pasangkan terminal positif kepada terminal 50, terminal negatif pada body ground dan juga terminal C. Tapi fill coil kondisi dilepas ya. Ini kondisinya dilepas. Terus positifnya kita pasangkan ke terminal 50, untuk negatifnya ground dan satunya lagi ke terminal C. Nah, pada saat kondisi pull in coil test ini drift pinionnya akan keluar, cetek keluar gitu ya. Ini berarti menandakan pull in coilnya bekerja. Nah, mudahnya seperti itu. Lalu pemeriksaan hole in coil. Rangkaian pull in coil ini, saat memeriksa hole in coil, kita akan lepaskan yang terminal C-nya, yang kabel negatif yang terminal C. Apakah tetap dia posisi drift pinionnya keluar apa enggak? Harusnya dia menahan tetap drift pinion itu kondisi keluar. Nah, pada saat kondisi keluar itu kita ukur celahnya. Berapa nilainya. Tetap acuan nilai spesifikasi. Selanjutnya untuk pemeriksaan ini cek kembalinya rangkaian pinion ke semula. Kita lepaskan ground yang satunya di body, lepas thread, harusnya itu drift pinion akan kembali lagi ke dalam, cetek ke dalam. Itu kalau normal. Yang kelima adalah tes tanpa beban. Tes tanpa beban dan juga kita mengukur ampernya. Tes tanpa beban ini kita hubungkan, ini gambarnya kurang tepat ya. Dia fill coilnya kita pasangkan pada terminal C, terus kabel negatifnya ke ground, kabel positifnya ke terminal 50 dan juga 30. Nah, untuk ampere meternya ini kita pasangkan kepada kabel positifnya. Coba kita pasang terminal 50-nya. Harusnya pada saat tes tanpa beban ini drift pinion keluar dan juga berputar seperti saat starter normalnya. Nah, pada saat ini kita ukur ampernya itu sekitar berbeda-beda. Kalau ini tegangan baterainya juga berpengaruh. Biasanya kalau 12 volt dia ampernya yang keluar pada komponen starter ini di bawah 90 ampere. Tapi kalau 11 volt atau 10 volt itu nanti pasti ampernya juga akan berkurang. Beda-beda, tapi pastikan tegangan baterainya juga sangat berpengaruh pada saat ini. Nah, oke, terima kasih teman-teman. Itu tadi sedikit pembahasan pada rangkaian starter. Sedikit mengulas ya, mungkin sudah banyak yang tahu. Sedikit mengulanginya lagi. Dan mohon maaf secara dalam penyampaiannya saya ini kurang baik apa gimana, juga saya masih belajar. Bila ada kurangnya mohon maaf. Untuk video kali ini terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.